Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil review jurnal mengenai studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan kali ini saya memilih dari jurnal yang berjudul Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Pedesaan Berbasis Citra Drone. Studi kasus Desa Sukadamai, Kabupaten Bogor. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Ilmu Lingkungan. Volume dan juga halaman yaitu volume 17 dan juga halaman 245 sampai dengan 255 pada tahun 2019. Penulis dari penelitian ini yaitu Ihsan Arham, Sofyan Syaf, dan juga Dudung Darusman. Reviewer yaitu Siti Rosida Milikma. Tanggal reviewer yaitu 27 Agustus 2021. Pada penelitian ini memiliki tujuan, yaitu dalam perencanaan pembangunan di desa, terutama pada bidang pertanian, yaitu merupakan suatu hal yang dapat menghambat, yang dapat dikatakan kompleks. Kita dapat mengetahui bahwa terdapat menurunnya suatu kualitas dari lahan pertanian dalam pemanfaatan drone. Dengan adanya pemanfaatan drone ini, maka dapat mempermudah masyarakat desa dalam menyusun sebuah perencanaan yang matang, dan juga dengan adanya basis data yang kuat dan juga inovasi, maka dalam penggunaan drone ini sangat efektif digunakan dalam penelusuran informasi sosial yang akurat, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat diketahui antara lain terdapat yang pertama yaitu menganalisis penggunaan lahan aktual berbasis citra drone di wilayah penelitian. Dan yang kedua yaitu menganalisis daya dukung lahan pertanian di wilayah penelitian. Dan yang ketiga yaitu penyusunan arahan perencanaan pembangunan pertanian berkelanjutan di wilayah penelitian. Untuk subjek dalam penelitian ini yaitu antara lain terdapat peta citra drone, data existing penggunaan lahan desa, dan juga serta jenis komoditi yang dikembangkan dalam masyarakat desa tersebut. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antara lain yang terdapat yang pertama yaitu pengumpulan data. Di sini merupakan meliputi pembuatan peta desa secara partisipatif dengan memanfaatkan inovasi citra drone, identifikasi daya dukung lahan pertanian, dan juga identifikasi komoditi unggulan. Dan yang kedua yaitu adanya perumusan hierarki dan juga strategi pembangunan desa pertanian berkelanjutan. Dan yang ketiga yaitu terdapat menyusun arahan strategi pembangunan desa pertanian yang berkelanjutan. Untuk hasil penelitian, pada penelitian ini yaitu pada hasil penelitian citra drone Desa Sukabumi pada tahun 2017 diketahui bahwa mengungkapkan penggunaan lahan sebagai daerah pertanian adalah yang terbesar, menggambarkan bahwa dengan adanya di Desa Sukadamai merupakan desa bertipologi desa pertanian. Sebagaimana sebagian besar dari tipologi desa di Indonesia. Penggunaan dari lahan yang terluas kedua adalah kebun campuran seluas 88.881 hektar atau bisa dikatakan yaitu 33.598%. Sedangkan penggunaan lahan terluas ketiga yaitu ketiga, keempat, dan juga kelima adalah pemukiman dan juga bangunan lainnya, jalan lokal dan juga sungai pada penelitiannya atau badan air dengan menggunakan masing-masing luasnya yaitu 51.461 hektar. Untuk potensi pertanian di desa ini yaitu dapat dilihat dari proporsi penggunaan lahan untuk daerah pertanian yang cukup besar. Berdasarkan observasi yang dihasilkan dari lapang yang dilakukan, penggunaan lahan untuk daerah pertanian memang sangat mudah ditemukan dari berbagai wilayah yang ada di Desa Sukadamai. Dalam kondisi existing ini, penggunaan lahan tersebut memberikan suatu gambaran bahwa sektor pertanian di sini merupakan hal yang sangat potensial untuk dapat dikembangkan di Desa Sukadamai. Untuk penggunaan lainnya sebagai sektor penopang yaitu antara lain terdapat aliran air berupa sungai dan juga saluran irigasi, serta
Akses jalur transportasi sangat menunjang upaya pengembangan komoditi dari pertanian di desa ini. Untuk kondisi tersebut, kita dapat mengetahui hal ini akan lebih baik jika didukung oleh suatu kualitas lahan yang baik dan juga iklim mikro yang sesuai dengan komoditi yang di tengah dan juga dikembangkan oleh masyarakat tani yang ada di desa ini. Secara umum, kondisi dari iklim mikro di desa ini yaitu sama dengan iklim yang ada di Kecamatan Dramaga, yaitu Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017 terjadi 255 hari hujan atau rata-rata 21 hari hujan setiap bulannya. Curah hujan dari Kecamatan Dramaga sepanjang tahun 2017 mencapai 3.936 mm. Suhu udara rata-rata berkisar antara 24,4 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Sehingga teknis upaya pembangunan pertanian berkelanjutan di desa Sukadamai ini dapat ditempuh dengan melakukan insentifikasi lahan yang efektif dan juga efisien. Insentifikasi lahan pertanian dapat dimulai dari menerapkan berbagai kualitas lahan dengan memberikan input eksternal yang minim. Dan juga di desa Sukadamai ini bahan organik di desa ini cukup tersedia dan juga aktivitas pertanian dan juga peternakan sampah organik dari sisa hasil pertanian. Limbah pertanian dan juga sampah-sampah organik dari kebun campuran dapat dimanfaatkan. Dengan adanya kendala yang dapat saja terjadi adalah sulitnya transformasi kebiasaan petani dalam melakukan insentifikasi pertanian. Untuk itu program yang bersifat edukasi melakukan intensifikasi pertanian. Untuk itu program yang bersifat edukatif terdapat petani dapat dilakukan untuk mempercepat peningkatan produksi pertanian dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia secara maksimal. Strategi ini harus mendapatkan dukungan dengan adanya penelitian adil dan juga sosial. Artinya kebijakan tersebut harus bersifat nyata dan juga merata. Untuk dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adanya penyusunan arahan strategi pembangunan desa pertanian berkelanjutan. Dalam hal ini, permasalahan dan juga faktor Sukadamai, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor dalam rangka penentuan alternatif prioritas dan juga menyusun adanya arahan pembangunan desa pertanian berkelanjutan. Dalam penelitian ini menggunakan analitik hierarki proses atau HAP. Dalam metode AHP di sini merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria dengan ditemukannya dan juga dikembangkannya oleh suatu saat dengan menggunakan pendekatan hierarki fungsional yang berdasarkan pada persepsi manusia. Pada metode AHP ini yang paling banyak digunakan pada penelitian ini yaitu adanya pengambilan keputusan multiply kriteria decision making atau MCDM atau multi kriteria peningkatan tren yang tersebut didukung oleh kemampuan klarifikasi mengenai karakterisasi kriteria dan juga indikator dalam pengukuran multi kriteria. Untuk langkah-langkah dalam dasar teori ini yaitu yang pertama adanya penyusunan hierarki, dan yang kedua adanya wawancara pakar menggunakan kuesioner, yang ketiga adanya pakar yang dimaksud adalah 2 poin yaitu antara lain akademisi dan juga praktisi, dan yang keempat yaitu terdapat pengolahan data. Yang terakhir adanya penyusunan implementasi manajerial strategi berdasarkan nilai prioritas alternatif. Untuk komentar terhadap adanya artikel penelitian ini yaitu dalam jurnal ini untuk menjelaskan sebuah ciri-ciri responden yang dijadikan objek penelitian itu tidak dijelaskan, sehingga kriteria yang dijadikan itu tidak jelas yang berdampak pada pembaca tidak mengetahui adanya kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, penampilan dari gambar di jurnal ini terlalu besar sehingga pembaca kurang fokus dan juga tertarik pada kalimat yang dijelaskan pada penelitian ini. Selain itu, kalimat dalam satu paragraf beberapa terlalu panjang sehingga pembaca akan merasa kesulitan dan juga dalam memahaminya tidak dapat menemukan inti dari setiap paragrafnya. Itulah review dari jurnal yang sudah saya pilih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.